Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan jalan ketakwaan, dan rugi serta celaka orang yang mengotori jiwanya dengan berbagai macam maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku, Allah telah mengembalikan fitrah kita bagi orang-orang yang taat di bulan Ramadan. Fitrah merupakan sifat utama yang tidak akan pernah berubah pada diri manusia. Hanya saja manusia dikalahkan oleh nafsunya, sehingga fitrah itu terkurung dengan nafsunya. Maka banyak manusia yang bersifat seperti hewan, bersifat buas, bersifat seperti setan, karena nafsu mengunggulkan daripada fitrahnya. Dan sifat-sifat itu terkubur. Sifat setan, sifat bahimia, sifat buas terkubur di bulan Ramadan. Allah tumbuhkan sifat kefitrahan manusia, yang puncaknya adalah hari ini. Kefitrahan itu pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya agar manusia hidup membawa jati dirinya berdasarkan fitrah. Dan ketika mereka berhadap dengan Allah, sujud kepada Allah berdasarkan fitrah, melakukan kebaikan apapun berdasarkan fitrah. Itu yang Allah inginkan sebulan penuh dibina Allah di bulan Ramadan, agar manusia berjalan sesuai dengan fitrahnya, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30. Wa qala ta'ala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah berdasarkan fitrah, kecenderungan terhadap kebaikan tanpa keraguan sedikit pun ketika kita menghadapkan wajah kepada Allah, tanpa ada keraguan sedikit pun di saat kita melakukan kebaikan yang diperintah Allah. Maka itulah fitrah. Karena Allah menciptakan manusia menurut fitrahnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang berubah dalam penciptaan Allah itu kepada manusia akan fitrahnya. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Namun akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku, hari ini kita mendapatkan fitrah itu, dan tugas kita selanjutnya istiqomah memelihara kefitrahan itu. Kalau kita semangat beribadah di bulan suci Ramadan, semangat berjamaah, semangat berzikir, semangat tilawah, semangat bersedekah, maka fitrah itu menuntut seterusnya untuk melakukan, jangan pernah putus kecuali ajal menjemput kita. Jangan kita hebat beribadah di Ramadan saja, namun di luar Ramadan lupa semua akan ibadah. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Istilah Arab menyebutkan, jadilah kamu hamba-hamba Allah, jangan kamu jadi hamba-hamba Ramadan yang taatnya hanya Ramadan saja, rajin ibadahnya Ramadan saja, lepas Ramadan lupa itu semua. Maka Allah tidak menginginkan. Fitrah kita menuntut kesinambungan dan kelaziman ibadah, terus kita lakukan ibadah. Itulah fitrah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kecenderungan-kecenderungan di dalam kebaikan berdasarkan fitrah Allah itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan Allah dan Rasul.
Ramadan dicipta Allah sebulan untuk mencetak jati diri manusia berdasarkan fitrahnya itu. Dan ada 4 sumber fitrah merupakan pokok kebaikan di bulan Ramadan yang berlalu itu. Dan itu semua kita sudah ambil 4 pokok kebaikan sumber fitrah itu. Dan 4 pokok kebaikan itu jangan sampai lepas setelah Ramadan. Mesti kita jaga 4 pokok kebaikan sebagai sumber fitrah itu diungkapkan Allah dalam hadits qudsi. Ketika Allah mewahyukan kepada Adam dengan 4 perkara kebaikan, dan di dalam 4 perkara kebaikan itu berkumpul seluruh macam kebaikan diwakili oleh 4 perkara itu. Dan 4 perkara itu bagus untukmu dan untuk anak cucu kalian. Wa auhallahu ila Adam alaihi salam arba'u khisalin fihinna jima'ul khairi laka wa liwaladika. Khislatin li, perkara yang pertama adalah untukku, kata Allah. Wa khislatin laka, perkara yang kedua adalah untukmu. Wa khislatin bima baini wa bainaka, perkara yang ketiga antara aku dan kamu. Wa khislatin bima bainaka wa baina ibadi, perkara yang keempat antara kamu dan hamba-hambaku. Lalu bagaimana penjelasan dari pokok-pokok kebaikan itu? Allah tegaskan di dalam hadis itu, ammal lati hiya li fatusaddiquni ay fata'buduni wa la tusriku bi syai'a. Perkara yang pertama adalah untukku, yakni kamu membenarkan aku sebagai Tuhanmu dan kamu beribadah hanya kepadaku. Jangan sekali-kali kau sekutukan aku dengan sesuatu apapun. Pinta Allah, jangan kita musyrik kepada Allah, menegaskan tauhid kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pinta kita agar beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, membenarkan Allah sebagai Tuhan kita. Sebagaimana dulu kita berada dalam rahim ibu kita, berumur 120 hari 4 bulan lamanya, saat Allah tiupkan ruh ke dalam janin sabang bayi itu, seluruhnya Allah tiupkan ruh. Lalu kemudian Allah mengambil fitrahnya, mengambil kesaksian atas fitrah itu. Seluruh bayi mengakui bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Ini termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa qala ta'ala wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lihat ayat ini. Ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi-sulbi mereka, tulang punggung mereka, saat berumur 120 hari. Lalu Allah tiupkan ruh dalam dirinya dan Allah mengambil kesaksian kepada seluruh cabang bayi itu, seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Allah sentuh fitrahnya, bukankah aku ini Tuhan kalian yang patut kalian sembah, yang patut kalian taati? Maka seluruh cabang bayi itu berkata, qalu bala syahidna, betul sekali ya Rabb, kami menjadi saksi, Engkau Tuhan kami yang patut kami sembah dan tidak akan pernah kami durhaka kepada Engkau. Hal itu Allah lakukan kepada kita agar tidak ada alasan lagi kelak pada hari kiamat saat Allah bertanya kepada kita,
Tidak ada alasan bagi kita bahwa kita mengatakan aku dilalaikan oleh dunia, oleh ini, oleh itu. Tidak ada lagi kata-kata itu. Karena seluruh fitrahmu mengatakan bahwa kau mengakui aku sebagai Tuhanmu dan patut kau sembah. Seiring berjalannya waktu, saudara, manusia diciptakan dari mulai bayi, remaja, kemudian dewasa. Nafsu pun diberikan oleh Allah. Dia pilih jalan kejahatan, menyimpang daripada fitrahnya. Lalu Allah ingatkan satu bulan yang disebut dengan Ramadan. Kembali kamu kepada fitrah. Bulan Ramadan sebagai pencetak fitrah, mengembalikan diri manusia kepada fitrahnya. Ketika manusia tobat dan sadar, dia ikuti aturan Allah di bulan Ramadan. Dia cari fitrahnya yang hilang itu sebulan penuh. Begitu akhirnya Allah kembalikan saat satu Syawal ini, Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian jiwa raga kita yang sesungguhnya dikembalikan oleh Allah. Ini merupakan keuntungan bagi orang-orang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tugas kita selanjutnya Bapak Ibu, menjaga kefitrahan itu. Jangan sampai kita nodai dengan berbagai macam maksiat munkarat. Memaafkan kesalahan orang adalah fitrah. Bersilaturahim adalah fitrah. Menabur kebaikan adalah fitrah. Menghindarkan diri dari berbagai macam maksiat adalah fitrah. Itulah fitrah manusia. Jadi perkara ini tumbuh yang pertama di bulan suci Ramadan, yang Allah inginkan terus kalimat tauhid ini dibawa. Mentauhidkan Allah terus sepanjang masa. Selagi kita diberikan napas oleh Allah, maka tauhid itu terus kita tegakkan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'budu illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pertama yang menjadi sumber fitrah. Lalu bagaimana perkara yang kedua? Wa ammal lati hiya laka. Adapun perkara yang kedua adalah untukmu, fa'amaluka, yaitu amalmu. Wa ana ajzika bihi, dan aku yang bakal balas amal itu. Fitrah yang dimaksudkan amal soleh, saudara. Amal solehmu untukmu. Karena amal itu ada dua. Amal soleh, amal sayyi'ah. Ada amal soleh, ada amal buruk. Amal buruk juga untukmu. Tapi Ramadan tidak mengajarkan kamu beramal buruk. Kamu beramal soleh. Mulai puasamu, zikirmu, baca Qur'anmu, qiyamul lailmu, itu semua adalah amal soleh yang akan kembali kepada kamu. Aku yang akan balas amalmu itu, kata Allah. Wa ana ajzika bihi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang beramal kebaikan, maka dia akan diperlihatkan amal kebaikan itu akan balasannya, sekalipun sebesar biji sawi amal kebaikan itu. Dan siapa yang melakukan amal keburukan, walau sebesar biji sawi pun akan diperlihatkan balasan keburukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amal ini yang akan menemani kita saat kita berjumpa dengan Allah. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, Bapak Ibu sekalian. Dan amal yang akan tetap. Anak-anak kita, istri kita, suami kita, saat kita berjumpa dengan Allah, menutup mata, dipanggil oleh Allah, tiga hal yang mengikuti kita, kata Nabi. Yatfa'ul janazah salat, yang mengikuti jenazah tiga. Yang pertama, ahluhu, keluarganya, anak, istrinya, suaminya mengikut saat kita mati, mengantarkan jenazah kita pada terakhir di saat kita akan dikubur. Wa maluhu, dan harta kita pun ikut, mobil kita, motor kita ikut menghantar kita. Wa amaluhu, dan amal kita pun ikut, amal kebaikan maupun amal keburukan.
Fayarji usnani, yang dua pulang. Setelah kita dipendam di liang lahat, yang dua pulang. Ahluhu wa malu, keluarga kita, anak istri kita pulang. Harta kita pulang. Wa yabqa wahid, yang kekal cuma satu. Fa'amalu, yaitu amal. Amal inilah yang mesti kita pertahankan. Kalau kita rajin beribadah di bulan Ramadan dengan jamaahnya, dengan zikir malamnya, pertahankan terus sampai ajal menjemput kita. Ini yang diinginkan oleh Allah. Ini merupakan pokok kebaikan yang kedua yang mesti kita pertahankan, sumber daripada fitrah. Kemudian kebaikan yang ketiga, perkara yang ketiga, wa ammal lati fima baini wa bainaka, antara aku dan kamu. Fa'alaika du'a wa alayyal ijabah, kamu mesti berdoa dan aku yang akan mengijabah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jika manusia bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat dan aku akan menjawab doa bagi orang-orang yang mau berdoa. Jadi doa ini menunjukkan simbol bahwa manusia itu lemah dan manusia butuh Allah. Doa jangan pernah kita tinggalkan. Kita butuh Allah, kita butuh pertolongan Allah. Dengan doa Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Dengan doa Allah akan wujudkan apa yang kita inginkan. Jangan pernah kita pelit akan doa. Salat merupakan doa. Di luar salat kita mengangkat kedua tangan juga doa. Dan jangan pernah luput daripada itu semua. Ramadan mengajarkan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ini pun sumber kebaikan dan merupakan sumber fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kaitannya dengan hablum minan nas. Wa ammal lati fima bainaka wa baina ibadi, perkara yang keempat antara kamu dan hamba-hambaku. Fatashabuhum kama tuhibbu yashabuka, yakni kamu mesti menjalin persahabatan, menjalin silaturahim kepada sesama. Jangan pernah bermusuhan. Sebagaimana kamu senang jika mereka bersilaturahim kepada kamu, mereka bersahabat dengan kamu, jalin hubungan ukhuwah di antara kalian. Jangan pernah bertengkar, jangan pernah ribut. Lebih-lebih kaum muslim, al muslimu akhul muslim, muslim itu saudara sama muslim. Dia memberikan keselamatan atas muslim lainnya. Maka ini adalah fitrah yang mesti kita jaga. Sepanjang Ramadan kita berkumpul bersama di masjid, di rumah Allah, saling bertegur sapa, mengenal satu dengan yang lainnya. Maka saat mengakhiri Ramadan kita saling memaafkan. Bila mana ada saudara kita, keluarga kita yang keliru pasang kepada kita, maafkan dia. Maafkan merupakan fitrah. Kalau kita menyimpan dendam, itu akan jadi masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan cuma kita memaafkan hanya Ramadan, hanya di satu Syawal saja. Ketika berkunjung saling memaafkan, tapi sudah seminggu timbul lagi dendam, timbul lagi amarah, timbul lagi permusuhan. Ini bukan fitrah. Fitrah itu selamanya dia tidak pernah dendam dengan orang, selamanya dia tidak akan pernah bermusuhan dengan orang, saling berbagi kepada sesama. Saudaraku yang dirahmati Allah, menutup akhir khutbah saya, ada satu riwayat yang penting untuk kita cermati. Riwayat ini riwayat sahih yang diberitakan Nabi dalam hadis. Bagaimana tiga sosok manusia, tiga sosok mujahid dan mujahidah. Ada seorang mujahidah, kata Nabi, seorang pemberi obat. Apabila mujahid terluka, maka mujahidah inilah yang akan memberikan obat kepada mujahid. Sang mujahidah ini, saudara, ketika mendengar mujahid pertama menjerit meronta,
dengan wajah berlumur darah, badan tersayat pedang. Mujahid berkata, haus, aku haus, ambilkan aku air. Maka sang mujahidah mendengar hal ini, tak pernah pikir panjang, berlari sang mujahidah menghampirinya untuk mengambil air, lalu memberikan kepada mujahid yang pertama. Ketika hendak diteguhkan di mulutnya, lalu sang mujahidah mendengar teriakan mujahid kedua, aku haus, ambilkan aku air, dengan luka yang sama. Maka sang mujahid pertama tadi berkata, wahai saudariku, tidak pantas untukku air ini, lebih pantas untuk saudaraku yang haus, berikan air itu kepada mereka. Lalu kata mujahidah, udah engkau saja minum. Tidak, aku tak tertelan jika saudaraku tak minum, berikan kepada dia. Mujahidah berlari menghampiri mujahid kedua yang haus tadi dengan luka yang sama. Maka sampainya pada mujahid yang kedua, akhirnya mujahid kedua menghembuskan napas terakhir, mati sebagai syuhada. Menangis sang mujahidah, terasa berdosa tidak menyampaikan air ini kepadanya. Maka mujahidah berpikir, kalau mujahid yang pertama masih hidup, dia berlari lagi, kemudian sampai kepada mujahid pertama, diminumkan air. Ternyata mujahid pertama pun sudah menghembuskan napas terakhir. Allah, saudaraku, dari kisah ini kita dapat petik kesimpulan bagaimana muslim itu keadaannya. Bila posisi kita sebagai mujahidah, maka punya respon yang tinggi terhadap persoalan saudara-saudara kita. Bila saudara kita membutuhkan pertolongan, jangan pernah pikir panjang, bantu mereka. Saudara-saudara kita di Palestina membutuhkan uluran tangan kita, jangan pernah pikir panjang. Itu saudara kita, bantu mereka dengan harta, jiwa, tenaga, bahkan doa. Sampaikan kepada mereka, jangan pernah pikir panjang. Punya respek yang kuat, itulah fitrah kalau diri kita sebagai mujahidah. Nah, lalu bagaimana ketika diri kita sebagai mujahid pertama yang susah? Saat itu kalau kita berada pada posisi mujahid pertama, hikmahnya adalah kita lebih mementingkan urusan orang lain ketimbang kita. Mungkin kita masih bisa bertahan, tapi orang lain tidak bisa bertahan. Yang seyogyanya untuk kita, harta itu, pemberian itu, tapi kita alihkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Inilah fitrah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kita menjadi orang yang pelit, orang yang kikir ketika kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalin persahabatan, jalin silaturahim di antara sesama. Itu merupakan sumber fitrah yang diajarkan Allah dan Rasulnya di bulan suci Ramadan. 4 fitrah itu wajib kita jaga pasca Ramadan sampai ketemu Ramadan berikutnya, bahkan sampai ajal menjemput kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, akhirnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rangkaian ibadah kita selama Ramadan yang berlalu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan oleh Allah sebagai bekal kita, bahkan syafaat kita pada hari kiamat. Dan Allah jadikan diri kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa, bahkan menjalankan fitrah yang tidak akan pernah jenuh dan bosan dalam kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqati al hajat wa yakafi al muhimmat innaka ala ma tasa'u qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada fitrah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'amin wa antum bi khair fataqabbal ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.